Beberapa mobil melaju di sepanjang Samudra Atlantik menuju pangkalan operasi NATO. Salah satu mobil berhenti di depan sebuah rumah besar milik seorang wanita. Di dalam rumah tersebut, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang, sang ayah, Rick Jensen, istrinya, Abigail, dan anak mereka, Lucas. Ketika Lucas bertanya kepada Rick kemana dia pergi, Rick menunjukkan arah ke langit. Keesokan paginya, Profesor Martin mengunjungi keluarga itu. Pasangan itu senang melihatnya. Rick berterima kasih kepada Profesor karena memilihnya untuk misi tersebut, tetapi Profesor malah mengingatkannya tentang risiko yang terlibat dalam misi itu. Profesor itu mengatakan bahwa dia bersyukur atas layanan mereka dan kemudian pergi ke konferensi NATO. Di konferensi tersebut, Profesor berbicara di depan sekelompok orang. Tahun itu adalah 2048. Sumber daya alam bumi telah habis digunakan. Orang-orang mulai berjuang untuk apapun yang tersisa dari sumber daya, dan perang antar negara merajalela. Dia meramalkan bahwa dalam 10 tahun, setengah dari planet ini akan tidak dapat dihuni, dan dalam 15 tahun, setengah dari populasi manusia saat ini akan mati kelaparan. Waktu manusia hampir habis karena mereka telah tumbuh terlalu besar untuk rumah mereka. Profesor mengklaim bahwa anak-anak mereka akan menyaksikan akhir dunia. Namun, di tengah semua ini, ia mengklaim bahwa ada harapan. Harapan itu adalah Titan, bulan terbesar Saturnus. Titan adalah satu-satunya benda langit selain bumi di tata surya yang memiliki atmosfer, sehingga menjadikannya benda langit yang paling layak huni selain bumi. Namun, Titan belum siap untuk dihuni oleh manusia karena hujan metana cair turun di atmosfernya, yang diisi dengan nitrogen, dan suhunya sangat rendah. Profesor ilmu luar angkasa mengatakan bahwa Titan tidak dapat dihuni oleh manusia, tetapi dia memiliki pendekatan yang berbeda. Dia ingin menggunakan genetika modern untuk membuat manusia beradaptasi dengan sifat planet ini, alih-alih mencoba membuat planet tersebut layak huni bagi manusia. Oleh karena itu, Rick dan 13 orang lainnya dalam tim telah dipanggil untuk diuji cobakan agar mereka beradaptasi dengan lingkungan Titan. Dia mengklaim bahwa dengan sedikit peningkatan pada tubuh mereka, mereka akan dapat menghirup nitrogen di udaranya dan bertahan hidup dari dinginnya Titan. Semua orang di sana tahu tentang risiko percobaan tersebut, tetapi mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi generasi masa depan. Tujuan utama mereka adalah menjadikan Titan sebagai planet rumah baru bagi manusia. Kelompok ini dipilih dari 5.000 orang di 16 negara berbeda untuk tugas khusus ini karena kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Satu orang di konvensi tersebut berpendapat bahwa proses tersebut adalah evolusi yang dipaksakan dan tidak ada dari mereka yang akan bertahan pada akhirnya. Namun, yang lain mengklaim bahwa mereka mengetahui risikonya. Setelah konvensi, kelompok tersebut diberikan kartu kunci masing-masing dan dibawa ke laboratorium. Pembantu percobaan, Dr. Freya Upton, memberi Rick suntikan dan memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan lebih dari 300 suntikan pada minggu depan. Suntikan tersebut bertujuan untuk melatih mereka membakar nitrogen alih-alih oksigen untuk energi, karena tingkat oksigen di Titan hanya 5%, jauh lebih rendah daripada di bumi. Semua 14 relawan dan keluarga mereka telah diberikan rumah-rumah mewah di samping satu sama lain. Abigail mengundang semua orang untuk barbeque akhir pekan. Mereka semua menari, makan, dan minum bersama. Ini adalah terakhir kalinya mereka akan diizinkan untuk minum alkohol, jadi mereka menikmatinya. Abigail mabuk setelah pesta, jadi Rick membantunya sampai ke kamar mereka. Namun, sebelum mereka bisa tidur, Abigail mulai batuk dengan agresif. Rick membantunya dan melihat bahwa dia terbakar demam. Dia memberinya obat dan menidurkannya. Dalam percobaan berikutnya, para relawan diminta untuk duduk di dalam air selama mereka bisa. Yang terakhir bertahan di dalam air adalah Rick dan seorang gadis bernama Tali. Keduanya telah berada di bawah air selama 31 menit. Semua orang di luar senang dan terkejut bahwa percobaan itu berhasil. Tali mulai tercekik dan muncul ke permukaan dalam 39 menit, tetapi Rick masih tinggal di dalam. Vitalnya tampaknya menurun, jadi semua orang khawatir. Namun, Rick mulai berenang menyeberangi kolam dengan kecepatan tinggi, menunjukkan kemajuannya. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan untuknya. Dia telah berada di bawah air selama 42 menit. Di malam hari, Rick memberitahu putranya, Lucas, tentang kondisi Titan sebagai cerita pengantar tidur.
Anak itu senang mengetahui bahwa ayahnya akan dapat tinggal di planet lain segera. Rick kemudian bergabung dengan istrinya di kolam renang, di mana Abigail melihat saraf di punggungnya menonjol. Rick menyebutnya sebagai efek samping dari suntikan yang telah diberikan kepadanya, tetapi Abigail khawatir untuknya. Seiring berjalannya waktu, Abigail dan Ryan, istri relawan lain, menjadi teman. Ryan mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin suaminya datang ke sini, tetapi dia tidak mendengarkan apapun yang dia katakan. Rick menjalani operasi hari itu. Abigail, yang juga seorang dokter, membaca buku yang diberikan kepada mereka yang berisi semua prosedur yang harus dilalui Rick. Dia melihat bahwa semua prosedur tersebut aman, jadi dia lega. Di malam hari, Abigail bangun dan menyadari bahwa Rick hilang dari tempat tidur mereka. Dia pergi ke dapur dan melihatnya mengoleskan es di tubuhnya. Rick bilang dia terbakar di tempat tidur. Abigail mengeluarkan seember es, dan Rick menaruh tangannya di sana. Dia meminta istrinya melakukan hal yang sama, tetapi Abigail mengeluarkan tangannya karena tidak tahan dingin. Rick kemudian mengklaim bahwa dia tidak bisa merasakan dingin apapun, dia telah beradaptasi untuk hidup dalam suhu dingin Titan. Dalam satu percobaan, kelompok itu diminta berenang di bawah air karena tempat itu dipenuhi gas metana, seperti di Titan. Selanjutnya, mereka diminta berlari di sekitar lapangan selama mereka bisa sambil menghirup metana dan nitrogen. Mereka melakukan latihan yang sama selama beberapa hari. Suatu hari, kelompok itu berada di ruang ganti ketika Rick memperhatikan banyak rambutnya rontok. Tali mencoba untuk melihat apakah itu benar dan mengeluarkan segumpal rambut dari kepalanya. Saat itu, salah satu relawan wanita memuntahkan darah dan jatuh ke tanah sambil berjuang. Yang lain mencoba membantunya dan memanggil petugas. Dr. Freya mencoba membantunya, tetapi dia meninggal di tanah sebelum bisa melakukan apapun. Kelompok itu terkejut karena kenyataan pahit dari percobaan itu mulai terlihat. Malam itu, semua orang berkumpul di rumah Rick lagi dan mendiskusikan masalah itu. Abigail memperhatikan semua syaraf relawan yang menonjol selama beberapa detik dan kemudian menghilang, meskipun tidak ada orang lain yang memperhatikan. Ryan dan suaminya berada di luar di kolam renang. Suaminya panik karena kematian itu. Sementara yang lain berbicara, dia memukul Ryan di wajahnya dan kehilangan kendali. Yang lain pergi untuk membantu Ryan dan menahan pria itu. Otaknya tidak menangani eksperimen dengan baik. Pada hari berikutnya, Dr. Freya datang ke rumah Rick untuk menguji tanda-tanda vitalnya. Dia mengklaim bahwa gadis yang meninggal itu memiliki batu ginjal yang diubah oleh percobaan, yang menyebabkan dia meninggal. Di malam hari, Rick tidak bisa berhenti memuntahkan darah. Abigail mengambil sampelnya untuk menyelidikinya sendiri. Sambil menutup pintu, dia melihat cahaya berkedip dari dinding dan menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Rick ada di kolam renang ketika kulitnya mulai terkelupas dan mengapung. Kemudian, saat mereka tidur, Abigail melihat punggung Rick juga terkelupas. Abigail membawa sampel ke lab keesokan paginya dan melihat bahwa ada beberapa senyawa yang tidak disebutkan dalam buku lab. Operasi pada Rick hari itu adalah untuk memungkinkan dia melihat melalui kegelapan. Dia pulang setelah operasi, tetapi harus dilarikan kembali ke rumah sakit ketika matanya mulai berdarah tak terkendali. Abigail bertemu dengan profesor dan menuduhnya tidak memberitahu mereka segalanya tentang prosedur yang dia lakukan. Profesor menghadapinya tentang kamera, yang dia klaim untuk alasan keamanan. Dia memecatnya dan mengirimnya pulang. Segera setelah dia sampai di rumah, Abigail melihat mobil van tentara besar tiba di rumah Ryan. Dia bergegas untuk melihat apa yang terjadi, tetapi seorang tentara menghentikannya. Tepat saat itu, seseorang melempar Ryan keluar jendela, dan mayatnya tergeletak di teras depan. Suami Ryan menjadi sangat liar karena eksperimen. Suatu malam, Abigail mengambil kartu kunci Rick dan menyelinap ke fasilitas tersebut. Dia menemukan berkas medis sukarelawan dan melihat bahwa gadis yang meninggal tidak memiliki batu ginjal. Profesor dan tim sedang dalam rapat dengan NASA. Profesor ditegur karena melakukan eksperimen evolusi yang dipaksakan tanpa bukti yang tepat atau alasan etika. Dia diancam akan ditutup operasinya. Ketika profesor datang mengunjungi Rick di rumahnya, dia memberitahu Abigail bahwa dia sebenarnya tidak tahu efek dari percobaan. Percobaan belum dilakukan sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa kembali sekarang. Subjek akan berubah menjadi spesies manusia baru yang disebut Homo titanians dan akan berbeda dari Homo sapiens.
Namun, karena setiap orang berevolusi dengan cara yang berbeda, hasilnya tidak dapat diprediksi. Kemudian, Rick membuka perban dari matanya dan terkejut melihat segala sesuatu di sekitarnya, bahkan dalam kegelapan. Matanya telah berevolusi. Pada hari berikutnya, mereka melakukan operasi penting pada subjek, tetapi semuanya mati kecuali Rick dan Tali. Sekarang, masa depan umat manusia terletak pada keduanya. Abigail dibawa ke fasilitas setelah operasi dan terkejut melihat suaminya berubah menjadi makhluk yang berbeda secara keseluruhan. Namun, jelas bahwa dia masih mengingat mereka. Mereka telah berubah sepenuhnya menjadi Homo Titanians. Mereka dapat mendengarkan manusia berbicara tetapi tidak dapat berbicara kembali karena mereka berkomunikasi dalam frekuensi rendah yang tidak dapat dideteksi oleh telinga manusia normal. Rick pulang ke rumah malam itu dan secara tidak sengaja menabrak Abigail, kemudian berenang ketika suara keras terdengar di luar. Tali telah datang mengunjunginya, bersama dengan beberapa penjaga yang juga mendekati rumah. Ternyata, Tali telah membunuh suaminya. Prajurit menyerang Tali dan mencoba membawa Rick, tetapi dia dengan mudah membunuh mereka semua dengan kekuatan barunya. Dia hanya berhenti ketika Abigail memintanya. Petugas lalu membawanya ke fasilitas dan menahannya di sel kaca. Rick sekarang siap dikirim ke Titan, tetapi keterikatan emosionalnya dengan Abigail dan Lucas menghentikannya untuk melanjutkan. Jadi, Profesor meminta Abigail untuk menyuntiknya dengan senyawa untuk menghapus ingatannya. Abigail menurut dan memberinya suntikan. Rick menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin melupakannya. Abigail keluar dari sel, membawa Lucas dan Dr. Freya, dan melarikan diri. Ternyata, dia memberinya senyawa yang berbeda untuk membantunya melarikan diri. Rick berpura-pura pingsan dan membunuh seorang prajurit. Yang lain waspada, tetapi kemampuan berevolusi Rick membantunya melarikan diri dengan mudah. Rick bertemu istri dan putranya di salah satu laboratorium, tetapi dengan cepat dikelilingi oleh prajurit. Profesor menjelaskan kepada Abigail bahwa evolusi Rick tidak dapat diubah, dan dia tidak bisa kembali menjadi manusia sekarang. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah pergi ke Titan. Melihat bahwa dia telah benar-benar kehilangan suami lamanya, Abigail akhirnya setuju untuk membiarkannya pergi demi umat manusia dan kelangsungan hidupnya. Di adegan berikutnya, kita melihat mereka di sebuah pesawat terbang. Rick terletak di dalam kantong mayat dan dibawa untuk dikirim ke Titan. Beberapa bulan kemudian, profesor tersebut telah ditangkap karena menggunakan metode yang tidak etis. Abigail dan Freya telah mengambil alih fasilitas Titan 2. Lucas memanggil ibunya keluar untuk membuatnya melihat langit malam yang cerah. Di suatu tempat yang jauh di galaksi, kita melihat Rick berdiri di pegunungan Titan. Dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungannya. Dia membentangkan lengannya yang berselaput dan terbang di langit. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung kami tetap membuat kontennya.